إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perkenankanlah saya di sini melaksanakan tugas kewajiban selaku seorang khatib yang berkewajiban untuk mengingatkan seluruh para jamaah umumnya dan khususnya untuk pribadi khatib sendiri, yakni wasiat taqwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Marilah kita di sisa-sisa waktu yang masih ada, di sisa-sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita ini, yang kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir umur kita. Marilah kita maksimalkan waktu-waktu tersebut. Sisa-sisa waktu, sisa-sisa umur yang masih ada, marilah kita pergunakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah, untuk menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa adalah merupakan bekal dalam perjalanan hidup kita yang paling baik dan paling kita butuhkan. Memang benar, dalam kehidupan ini kita butuh sekian banyak bekal dalam perjalanan kita menuju kepada Allah. Fid dunya minad dunya hatta al-akhirah. Kita hidup di dunia butuh perbekalan yang banyak. Kita butuh tempat tinggal, kita butuh sandang dan pangan, kita butuh pekerjaan, kita butuh harta dan seterusnya dan seterusnya.
Akan tetapi perlu kita ketahui, di antara sekian banyak bekal-bekal tersebut, yang paling baik dan akan menjadi pengontrol akan segala bekal yang telah kita miliki dari bekal-bekal duniawi yang lainnya adalah bekal takwa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah bekal oleh kalian, carilah bekal dalam kehidupan kalian. Akan tetapi ketahuilah, sebaik-baik bekal yang kalian butuhkan adalah takwa. Para ulama menjelaskan kenapa Allah mengatakan demikian, kenapa bekal yang terbaik dalam kehidupan manusia adalah takwa. Dijawab oleh para ulama yang kurang lebih jawabannya, karena satu, bekal takwa ini akan menjadi pengontrol segala bekal yang lain. Tempat tinggal, kendaraan, harta, pakaian, pekerjaan, jabatan, kedudukan, status sosial dan segala macamnya. Itu semuanya harus dikontrol dengan bekal yang satu yang terbaik ini, yaitu takwa. Rumah tinggal yang kita miliki, kendaraan mewah, kendaraan yang kita miliki, yang kita beli, kebun sawah yang kita miliki, kedudukan, jabatan, status sosial dan segala macamnya, itu kalau tidak dikontrol dengan takwa, itu akan berubah, bukan menjadi bekal, tapi akan menjadi malapetaka yang akan mengantarkan kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu takwa menjadi pengontrolnya. Alasan yang kedua, segala bekal yang ada yang kita miliki hari ini, hari kemarin, hari esok atau lusa sampai akhir hayat kita, dari bekal-bekal duniawi yang telah ada, rumah tinggal, pekerjaan, harta dan seterusnya, itu nanti di akhirat tidak satu pun yang bisa menyelamatkan kita di sisi Allah kecuali satu, takwa. Segala apa yang kita miliki berupa duniawi, yang mungkin di saat kita memilikinya kita berbangga pada saat kita masih di dunia, kita bisa merasa puas dan menikmatinya. Akan tetapi nanti tatkala ajal sudah datang kepada kita, kita tidak butuh lagi dengan itu semua, dan kita tidak akan pernah bertanya lagi dan tidak akan pernah mencari lagi. Akan tetapi satu nanti yang kita butuhkan dan akan kita cari, akan tetapi kalau kita tidak memiliki, tidak akan pernah bisa dapatkan lagi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang kufar tatkala mereka sudah dicabut nyawa mereka dan dimasukkan di alam kubur, mereka akan berkata kepada Allah, qal rabbirji'uni la'alli a'malu salihah fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Si kafir tersebut nanti akan berkata, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Baru sadar ketika roh sudah dicabut, ketika dirinya sudah masuk di alam barzah, dia baru sadar bahwa segala kekayaan, segala kemewahan, segala kemegahan, segala kedudukan, jabatan, pangkat yang tinggi, status sosial yang diagung-agungkan, pada saat itu dia tidak butuh lagi, dan dia tidak akan pernah tanya lagi, dia tidak akan pernah mencari lagi. Yang dia cari satu, ketakwaan, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dia berkata, qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihah fima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh yang dulu tidak aku kerjakan. Menyesal, baru sadar. Akan tetapi pada saat itu, di saat dia merasa butuh dengan ketakwaan tersebut, di saat dia butuh dengan amal solehnya tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dengan tegasnya, kalla, sekali-kali tidak.
Sudah tidak ada kesempatan lagi, sudah tidak ada waktu lagi untuk bertakwa. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang singkat ini, dalam kesempatan yang singkat ini, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh para jamaah, marilah sisa waktu, sisa umur yang masih tersisa, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk memperbaiki ketakwaan kita yang barangkali masih kurang, dan pasti masih kurang. Kalau mungkin sudah cukup, ada yang sudah cukup, maka disempurnakan kembali. Akan tetapi tentunya tidak ada di antara kita yang berani mengatakan takwa kita sudah cukup, karena para sahabat dahulu tidak pernah mengatakan bahwa dirinya sudah bertakwa, padahal mereka manusia yang paling bertakwa setelah Rasulullah SAW. Oleh karena itu sekali lagi saya ulangi, marilah kita berusaha. Saya dan Anda semua masih punya waktu saat ini. Jangan ditunda nanti sore, jangan ditunda besok, apalagi minggu depan, apalagi bulan depan, apalagi tahun depan. Sekarang juga, mulai detik ini, mari kita perbaiki ketakwaan kita. Dan sumber ketakwaan seperti yang diisyaratkan oleh Nabi SAW, at-taqwa hahuna, kata Nabi dalam satu hadis ketika Nabi menjelaskan takwa, beliau tunjukkan jarinya ke arah dada, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini letaknya. Para ulama menjelaskan apakah yang dimaksud dengan isyarat yang Nabi berikan takwa itu di sini di dada. Para ulama mengatakan al-khasyatu billah, rasa takut kepada Allah. Itulah hakikat takwa, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa takut itulah yang akan menjadi cambuk, yang menjadi support bagi dirinya untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa kita saat ini berada di akhir bulan Sya'ban. Tak lama lagi, tinggal hitungan hari, kita akan memasuki sebuah bulan yang selalu dinanti-nanti oleh hamba-hamba Allah yang beriman dari masa ke masa. Insan-insan yang beriman selalu menunggu dan menunggu kapankah datangnya, kapan datangnya, kapan datangnya. Antara berharap dan cemas, apakah umur saya sampai ke sana? Tahun lalu, walhamdulillah, kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan. Akan tetapi kita pun tidak tahu dan tidak bisa memastikan apakah amalan-amalan kita di bulan Ramadan tahun lalu makbulatun indallah atau mardudah, apakah diterima di sisi Allah ataukah ditolak. Sekarang tinggal hitungan hari. Orang-orang yang beriman harap-harap cemas, walaupun hanya beberapa hari ke depan. Akan tetapi kita tidak bisa menjamin apakah umur kita sampai ke sana. Karena sungguh Allah telah ingatkan kita, ma tadri wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang bisa memberikan kepastian akan apa yang bisa dia perbuat di hari esok, dan tidak ada satu jiwa pun yang bisa memastikan di bumi mana dia akan mati. Dua hal, rencana, agenda di hari esok, lusa, minggu depan,
bulan depan, tahun depan, kita bisa merencanakan semua. Akan tetapi tidak seorang pun dari kita yang bisa menjamin kita pasti bisa mengerjakan. Demikian. Yang kedua adalah tentang kematian. Kita tidak tahu kapan mati. Kita pun tidak tahu di mana kita akan mati. Sekarang badan kita sehat, alhamdulillah. Kita tidak tahu nanti siang apakah masih sehat, nanti sore, besok pagi, kita tidak tahu. Apalagi kita sudah banyak diingatkan di akhir zaman, di zaman-zaman sekarang, adanya al-mautul fuja'ah, adanya kematian yang tiba-tiba. Sering kita dengar, bahkan sering kita lihat orang yang sehat fisiknya, tidak diketahui dia sakit apa. Kemarin masih bersama kita duduk di sebuah majelis, kemarin masih bermain dengan kita, kemarin masih sholat satu saf dengan kita, tapi hari ini sudah tiada dan tidak diketahui sakit apa. Oleh karena itu benar yang dikatakan oleh para ulama, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kematian seseorang, maka tidak akan bisa ditunda, tidak akan bisa ditangguhkan walaupun sekejap mata. Tidak pandang bulu apakah orang tersebut yang sudah datang waktunya ajal, dia sehat ataukah sakit. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa orang yang meninggal itu pasti diawali sakit. Kalla, itu salah besar. Karena tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan bahwa kematian harus atau pasti didahului dengan sakit. Sehingga kita sering tertipu, padahal kita sering melihat ada seseorang yang merawat bapaknya atau bahkan merawat kakeknya yang lebih tua lagi. Setiap pekan dia harus antar kakeknya, orang tuanya check up ke rumah sakit, periksa di rumah sakit. Tapi ternyata si anak yang dia selalu mengantarkan bapaknya atau kakeknya periksa ke rumah sakit, dia lebih dulu meninggalkan kehidupan dunia fana ini. Sementara sang ayah yang sakit-sakitan, sang kakek yang sakit-sakitan masih diberikan umur yang lebih panjang dari sang anak yang merawatnya. Ini sebuah kenyataan. Ini sebuah fenomena yang mau tidak mau harus kita terima. Oleh karena itu, kita semuanya diingatkan oleh Nabi SAW, fa'akthiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan, wa huwa al-maut, yaitu kematian. Ramadan sudah di depan mata. Kita harap-harap cemas orang yang beriman. Yang bisa kita lakukan adalah seperti yang diajarkan oleh baginda Rasul dan diikuti oleh para sahabatnya. Harap-harap cemas itu diwujudkan dalam bentuk doa. Doa yang masyhur, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain disebutkan 6 bulan sebelum datang Ramadan para sahabat sudah berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Dalam riwayat Imam Tabrani disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala da'a Allahumma barik fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Dahulu Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Rajab, maka Rasulullah berdoa, ya Allah, berkahilah bulan Rajabku ini dan bulan Sya'banku nanti, dan sampaikanlah umurku kepada bulan Ramadan. 3 bulan sebelumnya Rasulullah berdoa. Ini menunjukkan kerinduan Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka demikianlah kita, orang-orang yang mengaku menjadi pengikut Rasulullah SAW, saat ini berharap waktu sudah dekat, harap-harap cemas, dan itu min alamatil iman, mudah-mudahan. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan selain berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri sebagai wujud kejujuran kita kepingin bertemu bulan Ramadan, kepingin beramal kebaikan di bulan Ramadan tersebut. Dan insya Allah, kalaupun umur kita nggak sampai ke sana, walaupun tinggal beberapa hari, kita sudah mendapatkan niat untuk berbuat kebaikan di bulan itu. Seperti yang disebutkan dalam satu hadis, orang yang meniatkan satu amal kebaikan
akan tetapi karena satu udzur dan halangan dia tidak sanggup mengerjakannya, dia dapat pahala. Niatnya seperti pahala orang yang sudah mengerjakannya. Demikian khutbah yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk para jamaah semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa menggapai ridho dan kecintaannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila nafsina tarfata 'ain wa na'udzu bika min kulli syarr. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ballighna Ramadan wa'inna fi qiyamihi wa siyamihi. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan wa'inna fi siyamihi wa qiyamihi ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.